Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Crying Tube, channel berbagi informasi seputar ternak ayam broiler. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Pada video kali ini, kami akan berbagi informasi tentang 5 cara menekan biaya pakan pada ternak broiler. Pakan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi ayam broiler untuk mendukung pertumbuhan berat badannya. Dari pakan inilah, nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ayam diperoleh. Jumlah pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan ayam, sebab kalau tidak, akan berefek pada pertumbuhan berat badannya. Dari segi finansial, biaya pakan ini menempati persentase tertinggi dari seluruh biaya pemeliharaan yaitu 75%. Tidak mengherankan jika perhatian peternak banyak terfokus pada hal ini. Berbagai cara dilakukan untuk menekan biaya pakan. Berikut ini, 5 cara yang dapat dilakukan peternak untuk menekan biaya pakan. Satu. Seleksi supplier pakan dengan ketat. Supplier adalah pihak yang menyediakan kebutuhan pakan bagi peternakan ayam. Penghematan pakan ayam dimulai dari pemilihan supplier dan juga jenis pakan yang disediakannya. Sebaiknya peternak memiliki minimal 2 supplier, sehingga bisa dijadikan kontrol antar supplier, baik mengenai harga maupun kualitas pakan. Seringkali yang menjadi patokan dalam memilih supplier dan juga jenis pakan adalah harga yang lebih rendah. Namun kualitas tidak boleh diabaikan, karena berpengaruh terhadap produktivitas ayam. Jika harganya murah namun kualitas jelek, maka jangan berharap performa ayam optimal, atau malah menimbulkan ayam sakit. Jadi intinya, pilihlah jenis pakan yang harganya murah, dengan kandungan nutrisi, terutama protein kasar dan energi metabolisme yang sesuai standar pakan broiler. Dua, pastikan pakan yang diterima berkualitas. Peternak selayaknya melakukan kontrol kualitas terhadap setiap pakan yang datang di kandang. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa pakan yang dikirim supplier sesuai yang dipesan peternak. Kontrol kualitas yang dapat dilakukan peternak adalah kontrol kualitas fisik, yang mencakup bentuk dan ukuran pakan, penggumpalan, warna, bau, rasa dan nada tidaknya kontaminasi seperti jamur. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada kontrol fisik, maka patut dicurigai terhadap kualitas pakan ini. Sementara kontrol kualitas secara kimia untuk menguji kadar nutrisi hanya dapat dilakukan di laboratorium. Yang perlu dilakukan peternak adalah memperhatikan label informasi kandungan nutrisi yang terdapat pada setiap karung pakan. Kalau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, baik pada kontrol fisik maupun kontrol kimia, peternak lebih baik menolak kiriman pakan tersebut. 3. Manajemen penyimpanan pakan yang optimal. Pakan biasanya disimpan di gudang sebelum diberikan pada ayam. Kualitas pakan dapat menurun saat berada di gudang, terutama jika kondisi gudang tidak memenuhi standar manajemen pengaturan keluar masuknya pakan. Persyaratan gudang yang baik, antara lain gudang harus tertutup, tidak ada tempias air hujan, dan memiliki sistem sirkulasi udara yang baik. Selain itu, pakan terhindar dari tikus, burung atau hewan lain yang mencuri pakan.
pada setiap tumpukan karung pakan, supaya diberi alas berupa balok kayu atau palet. Kemudian manajemen pengambilan atau pengeluaran pakan harus dikontrol dengan menerapkan sistem FIFO, atau First In First Out, dan FEFO, atau First Expired First Out. Pakan yang dahulu datang, First In, dan yang sudah mendekati masa kadaluarsa, First Expire, hendaknya segera diberikan kepada ayam. Perlu dilakukan pembersihan dan desinfeksi. Kalau perlu penyemprotan insektisida dengan hati-hati di gudang pakan untuk mengurangi serangga yang dapat mengurangi kualitas pakan. Terakhir, stok pakan di gudang sebaiknya minimal bisa memenuhi kebutuhan pakan selama 1 bulan. Empat, tata laksana pemberian pakan yang baik. Tata laksana pemberian pakan yang baik akan memastikan ayam memperoleh asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peternak, seperti sesuaikan feed intake dengan standar asupan nutrisinya. Perlu diperhatikan bahwa kadar protein kasar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan makan ayam atau feed intake-nya. Pengaturan periode pemberian pakan. Untuk anak ayam dalam masa brooding pemberian pakan dapat dilakukan 8-9 kali sehari. Sedangkan untuk ayam dewasa 2-3 kali sehari. Hal ini dilakukan agar nafsu makan ayam optimal, dan pakan tetap segar. Pengaturan tempat makan ayam. Gunakan tempat pakan yang aman, tidak beracun, awet, mudah digunakan ayam dan mudah dibersihkan. Selain kualitas perlu juga diperhatikan jumlah tempat pakan ayam harus mencukupi. Lima, modifikasi pakan. Modifikasi pakan di sini maksudnya adalah peternak mencampur sendiri pakan menggunakan konsentrat, jagung, dan bekatul yang biayanya lebih murah. Namun hal ini tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang ini. Salah mencampur atau komposisi nutrisi yang tidak pas, akan menyebabkan kerugian pada ayam broiler. Itulah 5 cara yang dapat dilakukan peternak untuk menekan biaya pakan broiler, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Silahkan klik like, komen dan share apabila Anda menyukai video ini.